Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Vicky dari Universitas Muhammadiyah Malang dengan NIM 2022101 4031195. Dalam video kali ini saya ingin membahas dan mencoba menganalisis dari jurnal yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah manajemen risiko, yaitu judulnya Analisis Implementasi Manajemen Risiko Operasional pada Bisnis Kuliner Vegetarian, yaitu studi kasusnya di Amicable Cafe. Next, dari profil objek atau kasusnya sendiri itu ada di Amicable Cafe, yang dimana Amicable Cafe ini merupakan UMKM, usaha mikro kecil dan menengah di bidang kuliner. Segmentasi produknya sendiri, restoran ini yaitu restoran makanan yang menyajikan beberapa menu seperti vegetarian ya. Kemudian objek di sini berlokasi di Kota Batam. Kemudian latar belakangnya yaitu ingin memperkenalkan makanan sehat non daging kepada masyarakat luas karena menyajikan menu vegetarian. Dengan saluran penjualannya itu ada di gerai fisik, kemudian ada kerjasama dengan platform layanan pesan antar makanan online ya seperti Gojek, Grab, Shopee, dan lain sebagainya. Kemudian keunikan dari objek yang kita amati ini, eh, dia merupakan salah satu restoran vegetarian yang favorit lah di Batam, yang kemudian ramai dan telah banyak mengidentifikasi, menghindari, serta menangani dan memanajemen risiko bisnis yang ada. Next, dan kita bahas tinjauan pustakanya, di mana definisi dari manajemen risiko sendiri yaitu penerapan kebijakan dan prosedur yang berfungsi untuk meminimalkan peristiwa yang mengurangi kapasitas dan kualitas kerja perusahaan. Kemudian risiko itu sendiri yaitu kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan yang mengakibatkan kerugian, atau bisa dibilang peristiwa yang berdampak pada pencapaian dari tujuan organisasi tertentu itu. Kemudian ada lagi yang namanya risiko operasional. Risiko operasional ini timbul dari sumber daya manusia seperti kelalaian ataupun kesalahan yang dibuat oleh manusia itu sendiri ataupun kesalahan teknis dalam berlangsungnya kegiatan operasional. Kemudian tujuan manajemen risiko. Manajemen risiko ini tujuannya yaitu mengelola risiko agar suatu organisasi tersebut memperoleh hasil yang optimal, kemudian bertahan lama, menghasilkan keuntungan, serta mencapai tujuannya. Kemudian kita bahas klasifikasi risiko, yaitu klasifikasi risiko ini mengacu pada literatur di artikel atau jurnal yang kita bahas ini. Kemudian ada risiko murni, yaitu kerugian tanpa peluang keuntungan. Ada risiko spekulatif, risk, yaitu kerugian tetapi masih ada harapan keuntungan. Serta risiko dinamis, yaitu risiko akibat perubahan kondisi masyarakat dan teknologi. Lanjut, identifikasi risiko. Di sini kita akan mengidentifikasi risiko yang ada di jurnal, yaitu metode penelitiannya. Metode penelitiannya yang dipakai di sini adalah metode kualitatif ya, dengan tujuannya yaitu memahami fenomena dari pengalaman yang dipelajari, yaitu seperti perilaku, motivasi, tindakan secara holistik. Kemudian langkah-langkah dalam menentukan identifikasi risiko di sini menggunakan observasi, kemudian wawancara, analisis, serta teknik analisis risiko, dan juga pengelompokan risiko. Nah, pengelompokan risiko tersendiri itu dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama operasional, strategis, taktis, dan kepatuhan atau compliance. Kemudian di sini ada tahap pengukuran risiko ya. Tahap pengukuran atau penilaian risiko
yaitu salah satunya adalah pertama, mengidentifikasi resiko, yaitu kita, mengeksplorasi peristiwa yang menghambat pencapaian tujuan yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian analisis risiko, yaitu kita menganalisis, kemudian menentukan, frekuensinya, likelihood, atau mungkin terjadinya dan dampaknya yang akan diterima itu seperti apa. Kemudian evaluasi risiko ya, yaitu membandingkan tingkat risiko dengan hasil analisis dengan kriteria risiko yang sudah ditentukan. Kemudian ada lagi metode pengukurannya, yaitu menggunakan matriks risiko. Nah, dalam matriks risiko, tingkat risiko itu ditentukan berdasarkan matriks ya, skala 1 sampai 5 dengan risiko 1 yaitu ekstrim, risiko 2 tinggi, kemudian risiko 3 sedang, risiko 4 itu moderat, risiko 5 itu rendah. Jadi matriks risiko ini ada tingkatan risikonya yang ditentukan seperti itu. Dan kemudian ditentukannya dengan matriks dengan skala 1 sampai 5 tadi. Lanjut kita menganalisis risikonya. Kemudian dari isi dalam jurnal tersebut, risiko dengan dampak dan kemungkinan tertinggi yaitu ada risiko kepatuhan, yang dimana terjadi tidak adanya pertanggungjawaban atau karyawan itu tidak profesional. Itu dengan skala dampaknya tinggi, kemudian kemungkinannya juga tinggi, yang dapat menyebabkan melemahnya keuangan dan reputasi perusahaan di rumah makan atau restoran tersebut yang dibahas di jurnal kali ini. Kemudian risiko kepatuhannya lagi yaitu risiko kepercayaan, seperti ada yang mencuri, berbohong. Dampaknya apa? Dampaknya itu sangat tinggi ya, kemungkinan tinggi yang dapat merugikan kafe secara material dan profit ya. Kemudian ada juga risiko operasional. Risiko operasional ini umum ya, atau mungkin kayak seperti kesalahan produksi ataupun kenaikan bahan baku atau persaingan bisnis dengan kompetitor luar, itu juga dampaknya tinggi, kemungkinannya juga sangat tinggi. Kemudian ada lagi kita bahas risiko dengan dampak tinggi, kemungkinannya rendah. Dalam klasifikasi ini contohnya adalah risiko kebakaran dan kecelakaan kerja, di mana dampaknya itu sangat tinggi, cuman jarang terjadi karena perusahaan sudah pasti ada menyediakan alat pencegahan seperti itu. Kemudian ada risiko kerusakan barang bisnis oleh karyawan, ya ini dampaknya cukup rendah ya, dan juga masih ditoleransi oleh pihak kafenya. Kemudian ada risiko dengan dampak sedang, kemungkinannya tinggi, yaitu perubahan tren pasar dan ketidakpastian pendapat. Ini kemungkinan sering terjadi, tapi mungkin dapat diselesaikan lah dengan cara melalui inovasi dan pengawasan keuangan dari perusahaan dengan inovasi-inovasi yang dikeluarkan perusahaan itu mencegah terjadinya risiko ini. Lanjut, ini di sini ada mitigasi risiko, yang mana ada beberapa kategori risiko, diantaranya ada operasional, kesalahan produksi, kemudian operasional human error, kemudian operasional kenaikan harga bahan baku, kemudian ada kepatuhan ketidakprofesionalan, kepatuhan kepercayaan atau pencurian, kemudian taktis atau strategi tren pasar atau persaingan, serta kebakaran atau kecelakaan. Nah, kemudian dari risiko-risiko tersebut itu ada langkah pencegahan atau pengelolaan, yaitu mitigasi, serta strategi penanganannya. Contohnya aja salah satunya adalah kesalahan dalam produksi. Itu langkah atau pencegahannya, itu kita melakukan pengawasan langsung untuk menghindari kesalahan. Kemudian pemeriksaan stok setidaknya ya 1 bulan sekali. Kemudian human error. Nah, di human error ini langkah pencegahannya apa? Kita bisa memberikan pelatihan awal kepada pelayan baru, kemudian memberikan motivasi dan waktu istirahat yang cukup lah untuk karyawan. Kemudian kenaikan harga bahan baku, langkah pencegahannya mendesain ulang harga produk, menyesuaikan dengan model, target pasar, dan keuntungan. Jadi ini kita dalam perusahaan harus mentata ulang lah dan mendesain ulang harga produk yang sewajarnya untuk dijual
dan menyesuaikan, kebutuhan produksinya seperti apa, dan juga mencari keuntungannya itu disesuaikan juga. Karena kan semakin naik harga bahan baku juga kebutuhan produksi itu juga pasti berubah dan menyesuaikan. Kemudian kepatuhan atau ketidakprofesionalan. Ya ini kita langkah pencegahannya yaitu menerapkan dan, menindak tegas SOP yang ada ya. Kemudian lebih diberikan secara tegas lagi peringatan atau sanksi berat, ya termasuk denda ataupun ganti rugi contohnya. Kemudian ada lagi, kepatuhan yaitu kepercayaan atau pencurian. Langkah pencegahannya yang bisa diterapkan yaitu, menerapkan pemantauan ataupun memasang CCTV, kemudian kita menciptakan, hukuman dan peraturan yang sedikit lebih keras lah. Kemudian taktis atau strategis yaitu tren pasar atau persaingan. Ini perusahaan bisa membuat atau mengubah konsep inovasi yang lebih menarik lagi ya. Jadi mengulik lagi tren pasar yang ada, kemudian kompetitor itu seperti apa, lalu perusahaan itu bisa, mengubah sedikit konsep inovasi dalam produk yang mereka jual. Kemudian ada risiko kebakaran atau kecelakaan. Di sini sudah pasti ada, di perusahaan alat K3 ya, kemudian salah satunya menyediakan alat pemadam api ringan yaitu APAR, kemudian ada kotak P3K untuk penanganan awal, seperti itu. Kemudian strategi penanganannya ini bisa kita kategorikan ada beberapa yang pengurangan risiko, kemudian ada juga yang retensi risiko, seperti itu. Kemudian pendapat kelompok mengenai manajemen risiko. Kita membahas tentang pendapat kelompok ya, yaitu yang pertama ada yang dibahas yaitu sistem yang matang, yang dimana dalam jurnal ini, objek yang diteliti menunjukkan bahwa mereka itu memiliki strategi manajemen risiko yang baik lah, cukup matang dan mungkin sangat efisien gitu. Kemudian tindakan proaktif ya, setiap resiko itu pasti, diperkirakan dampaknya, konsekuensinya, dan cara mengatasi atau mencegah sebelum terjadi proaktif. Kemudian efektivitasnya seperti apa? Meskipun banyak risiko yang diklasifikasikan yang kita bahas tadi, yang mungkin ada dampaknya yang tinggi, salah satunya terutama pada reputasi, pasar, dan keuangan, kemudian implementasi kontrol seperti SOP, pelatihan pengawasan, itu, oleh objek yang kita teliti itu berhasil lah menjaga kemungkinan terjadinya risiko menjadi rendah atau jarang terjadi. Kemudian saran pengembangan, sarannya apa untuk objek yang kita teliti? Objek harus terus fokus pada inovasi produk dan kalau bisa juga meningkatkan inovasinya, mengembangkan konsepnya, dan mengontrol biaya bahan baku impor karena risiko tingkat tinggi yang perlu dipertahankan, tingkat kemungkinannya itu tetap rendah. Nah, kesimpulan akhirnya apa dari jurnal ini? Bisa kita bilang implementasi manajemen risiko yang komprehensif ini menjadi kunci keberhasilan dan keberlanjutan sistem dari objek tersebut dalam persaingan bisnis kuliner vegetarian terhadap kompetitor-kompetitor lainnya. Mungkin dari saya itu aja, kita bahas jurnal dengan topik analisis implementasi manajemen risiko operasional pada bisnis kuliner vegetarian ini dengan objek kasusnya yaitu, Amicable Cafe. Salah hilap mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang dipahami, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.